Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Heri Purwanto, teman saya Izul Fitrianto, Fahriza Adiwijaya, Rian Dwihanggara, dan Julian Novrianto. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tema Lusinus Intelijen dan Visualisasi Data dengan dosen pengampu Bapak Suhendra Eskom Mkom. Di pertemuan ke-10 ini, tadi kasusnya adalah contoh untuk Universitas XYZ, di mana rektor membutuhkan dashboard Lusinus Intelligence untuk memantau kondisi akademik, kehadiran, pembayaran, dan kelulusan mahasiswa. Dengan data universitas adalah sebagai berikut. Mahasiswa berjumlah 12.000 mahasiswa dengan identitas, status aktif maupun non-aktif, program studi, dan fakultas. Untuk dosennya berjumlah 500 dosen, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap, mata kuliah yang diampu. Akademik dan nilai meliputi data nilai, termasuk di dalamnya tugas, UTS, UAS, dan IPK mahasiswa, absensi, rekaman kehadiran mahasiswa dan dosen, pembayaran UKT, yaitu status pembayaran dan data tunggakan UKT, serta kelulusan, data kelulusan tepat waktu dan lama studi mahasiswa. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Identifikasi sumber data. Oke, sebelum kita melangkah ke proses teknis, fondasi utama dari sebuah sistem analitik yang baik adalah mengetahui dari mana data kita berasal. Oleh karena itu, langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan identifikasi sumber data di lingkungan universitas kita. Seperti poin-poin yang tertera di sini, saat ini kita memiliki 6 sumber data utama yang berjalan di sistem internal. Yang pertama adalah database mahasiswa. Di sini tujuannya adalah untuk menyimpan data fundamental seperti identitas, status aktif, program studi, hingga fakultas. Selanjutnya adalah database dosen. Di sini berisi data dosen yang mengajar sebagai pengajar tetap maupun tidak tetap, serta riwayat mata kuliah yang diampu. Selanjutnya adalah sistem nilai. Di sini tujuannya adalah untuk menampung performa akademik mahasiswa, mulai dari nilai tugas, UTS, UAS, hingga kalkulasi IPK. Selanjutnya adalah sistem absensi. Tujuannya untuk mencatat tingkat kehadiran harian, baik untuk mahasiswa ataupun dosen. Selanjutnya adalah sistem pembayaran UKT. Di sini tujuannya untuk memantau status finansial, termasuk status pembayaran dan data tunggakan. Selanjutnya juga adalah data kelulusan, tujuannya untuk melacak metrik krusial seperti tingkat kelulusan tepat waktu dan lama studi alumni. Semua sumber data ini awalnya berada di tempat yang terpisah. Agar data ini bisa mengambil nilai guna bagi mengambil keputusan, kita perlu menyatukan lewat sebuah pipa alur data. Selanjutnya, pipa alur data tersebut dirancang menggunakan sebuah arsitektur ETL sederhana. ETL adalah singkatan dari extract, transform, dan load. Mari kita bedah alurnya satu per satu secara berurutan. Di sini ada data source atau sumber data. Ini adalah tahap awal di mana seluruh data dari 6 sistem atau 6 sumber yang kita bahas sebelumnya berkumpul dalam kondisi mentah. Selanjutnya di sini adalah ekstrak atau ekstrasi. Di tahap kedua ini, sistem kita akan menarik atau mengekstrak data-data mentah tersebut dari masing-masing database secara berkala tanpa mengganggu performa operasional sistem asli. Selanjutnya adalah transform atau transformasi. Ini adalah dapur utamanya. Data yang sudah ditarik akan dibersihkan, diseragamkan formatnya, dan dikombinasikan. Misalnya mengawinkan data absensi dengan data nilai untuk melihat korelasinya. Di sini kita dapat membuang data duplikat atau memperbaiki data yang error. Selanjutnya adalah load and dashboard. Di sini data yang sudah bersih dan matang yang tadi akan dimuat ke bagian load ke dalam data warehouse yang kemudian langsung dihubungkan ke dashboard rektor. Kesimpulan dari ini adalah kita bisa lihat di sendiri dengan
jalur dari alur hulu ke hilir, bagaimana data mentah yang tadi terpisah-pisah diproses sedemikian rupa hingga akhirnya tampil dalam bentuk grafik analitik yang interaktif, akurat, dan mudah dipahami oleh rektor untuk mengambil keputusan strategis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada langkah ekstrak atau biasa disingkat ETL, yang dimana sistem akan mengambil data dari sumber manapun atau sumber yang tersedia. Yang pertama ada konektivitas, yaitu yang dimana sistem atau data menghubungkan ke API, database, dan file sumber yang berfungsi atau berguna untuk supaya data terjalin langsung ya, atau otomatis secara aman. Yang kedua ada ekstraksi, yang dimana sistem akan mengambil data seperti contoh ada nilai, absensi, UKT, dan identitas lulusan mahasiswa atau siswa-siswi. Jadi sistem di ekstraksi ini sistem mengambil data sesuai kebutuhan yang diperoleh, yang dibutuhkan ya. Dan yang terakhir di sini ada login. Login ini berfungsi untuk mencatat waktu ekstra atau mengkolektivitas. Jadi jangkauannya tuh berapa lama loading yang diperoleh atau sukses atau gagalnya ya. Yang kedua selanjutnya ada langkah transformasi. Ini yang dimana langkah setelah ETL atau ekstra ya, dan berfungsi untuk langkah selanjutnya dari langkah ekstra. Di sini ada norma-norma tertentu, seperti contohnya ada normalisasi, yang dimana dia akan menyamakan data melalui format tanggal, kode program, dan ID identitasnya. Yang kedua ada pembersihan. Ini berfungsi untuk menghapus duplikat dan memperbaiki data tidak konsisten ya. Jadi dia sistem yang ditugaskan untuk membersihkan data change atau data duplikat yang tidak bernilai. Dan yang ketiga ada perhitungan, yang dimana ini data akan menghitung IPK rata-rata. Contohnya dia akan menghitung IPK rata-rata dari presentasi kehadiran, nilai seperti ITS, UAS, dan lain-lain. Yang terakhir ada agregasi yang berfungsi untuk mengelompokkan contohnya sederhananya yang berfungsi untuk mengelompokkan per fakultas dan program studi. Langkah transformasi ini berfungsi untuk yang dimana data yang masih antah-berantah atau data yang masih semrawut menjadi yang bervalue atau bisa diakses dan aman. Jadi data yang didapat dari berbagai macam tempat diekstrak lalu ditransformasi menjadi data yang bervalue atau yang berguna. Mungkin cukup sekian. Kenalkan, nama saya Julian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita melihat di slide ini ada langkah load dan penyimpanan. Data yang sudah dibersihkan dan dihitung dimuat ke data warehouse terpusat. Data disimpan terstruktur untuk analitik, historis, dan real time, seperti skema terpisah per domain akademik, keuangan, absensi, indeks untuk query cepat, keamanan, dan backup berkala. Oke, kita next. Untuk di slide selanjutnya ada KPI utama untuk dashboard. Untuk KPI utama untuk dashboard ada jumlah mahasiswa aktif, rata-rata IPK, pembayaran UKT, persentase kehadiran, kelulusan tepat waktu, dan jumlah dosen aktif. Terima kasih untuk
Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari jenis visualisasi yang direkomendasikan. Slide ini menjelaskan jenis visualisasi yang direkomendasikan untuk dashboard bisnis intelijen universitas. Setiap data menggunakan jenis grafis yang berbeda agar informasi lebih mudah dipahami oleh rektor maupun pihak manajemen. Pertama, ada jumlah mahasiswa aktif menggunakan card atau KPI box karena data yang ditampilkan berupa angka utama yang harus terlihat cepat dan jelas. Dengan tampilan ini, pimpinan dapat langsung mengetahui total mahasiswa aktif saat ini. Yang kedua, di tingkat kehadiran, menggunakan couchcast untuk menunjukkan persentase kehadiran mahasiswa. Grafik ini cocok dapat memperlihatkan apakah tingkat kehadiran berada pada kategori baik, sedang, atau rendah. Selanjutnya ada rata-rata IPK menggunakan bar chart agar mudah membandingkan nilai IPK antar fakultas atau program studi. Visualisasi batang membantu melihat fakultas dengan performa akademik tertinggi maupun terendah. Selanjutnya ada kelurusan tepat waktu menggunakan pie chart. Karena grafik ini efektif menunjukkan perbandingan proporsi mahasiswa yang lulus, tepat waktu, dan yang terlambat. Selanjutnya ada pembayaran UKT menggunakan donut card untuk menampilkan persentase mahasiswa yang sudah membayar dan belum membayar UKT. Bentuk donat membuat informasi lebih ringkas dan mudah dibaca. Tunggakan UKT menggunakan bar chart karena memudahkan melihat jumlah tunggakan pada setiap fakultas, sehingga pihak kampus dapat menentukan prioritas penanganan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari mockup, yang dimana slide ini menampilkan contoh mockup dashboard serta presentasi proyek yang telah dibuat. Mockup ini menggambarkan bagaimana tampilan dashboard bisnis intelijen universitas ketika digunakan oleh pihak manajemen atau rektor. Pada bagian dashboard terlihat beberapa komponen utama, seperti yang pertama ada grafik performa akademik, yang kedua ada statistik mahasiswa, yang ketiga ada monitoring pembayaran UKT, yang keempat ada tingkat kehadiran, lalu yang kelima ada KPI penting universitas. Semua informasi ditampilkan dalam satu halaman agar pengguna dapat memantau kondisi kampus dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dashboard juga dirancang interaktif sehingga pengguna dapat melakukan filter berdasarkan fakultas atau periode tertentu untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Catatan penting pada slide ini adalah mockup yang ditampilkan masih berupa tampilan atau rancangan desain. Untuk implementasi nyata, seluruh data harus terhubung langsung dengan data warehouse agar informasi dapat diperbarui secara otomatis dan real time. Langkah selanjutnya dalam pengembangan sistem adalah pertama, merancang pipeline ETL produksi, kedua, mengatur keamanan dan hak akses data, yang ketiga, melakukan validasi KPI, dan yang keempat, menguji dashboard sebelum digunakan secara resmi. Dengan tahapan tersebut, dashboard dapat membantu pimpinan universitas mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai dashboard bisnis intelijen universitas. Kami berharap sistem dapat dirancang ini dapat membantu proses monitoring dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Apabila terdapat pertanyaan, masukan, atau diskusi lebih lanjut, dapat ditanyakan melalui WhatsApp kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.